Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. PDI Perjuangan menyodorkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kepala otorita di Ibu Kota Baru. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung melalui Zoom. Ada anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga anggota Pansus RUU IKN fraksi PKS Suryadi Jayapurnama. Selamat sore Pak Arya juga Pak Suryadi, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Jadi kalau dari PDIP, Pak Arya, kenapa nama Pak Ahok salah satunya? Oh iya, tapi perlu saya tegaskan dulu ya mengenai kewenangan menetapkan kepala otoritas IKN ini berada di tangan presiden. Ya. Partai hanya menyampaikan kriteria kualifikasi kepala otorita IKN ini. Karena kemarin di publik seolah-olah kita memberikan nama itu hanya kualifikasi kepala otorita. Ya. Keputusan tetap di tangan presiden ya, untuk hal yang terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Ya. Ini perlu ada penegasan dan penyebutan nama dari kader partai tentu tidak lepas dari hal-hal yang menyangkut kualitas, ya. Tidak hanya Ahok yang disebutkan, tapi juga disebutkan Ibu Risma, Ya. juga disebutkan Pak Anas, Ya. disebutkan juga Hendi, ya. Dan semua hal terkait dengan nama-nama tersebut tentunya merupakan satu hal yang sudah dipertimbangkan. Sudah dipertimbangkan bahwa adanya satu kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menyebut orang, karena berpikirnya terbalik. Kita bicara persoalan-persoalan yang ada dulu berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara Nusantara, kemudian akan ada kriteria-kriteria yang muncul seperti apa yang sebenarnya meskipun tadi orang yang bisa. Iya, Pak Arya kan ada beberapa nama yang disebut memang ya. Cuma kalau dari Pak Sekjen, Mas Hasto kan clear menyebutnya Pak Ahok calon kuatnya dan sedang mendiskusikan bahkan antara Bu Mega dan Pak Jokowi untuk diusulkan soal nama Pak Ahok ini. Oh iya, terkait dengan nama Pak Ahok itu kan sesuatu yang sudah tidak usah banyak dipersoalkan ya. Kita melihat bagaimana kepemimpinan Ahok di sini juga mempunyai suatu track record yang bisa kita sampaikan ke publik. Dia adalah orang yang berpengalaman memimpin suatu ibu kota yang dalam pengertian tidak wilayah yang kecil ya. Iya, karena kan track recordnya tadi kalau kita bicara soal nama-nama lainnya juga punya track record yang sama untuk memimpin daerah. Tapi bicara soal Pak Ahok ini apa sih poin lebihnya begitu Pak Arya sehingga dianggap sebagai calon yang kuat? Mengenai kompetensi apa yang dimiliki Ahok dalam menjalankan tugas yang tidak ringan ya, seperti kepala IKN, kan harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Pengalaman memimpin birokrasi, ya. Kompetensi khusus yang bersifat strategi dengan analisis besar, pemindahan ibu kota juga tidak gampang. Dan dia juga harus mempunyai satu visi, pemahaman terhadap berbagai aspek. Jadi kepemimpinan yang kuat tadi ya Pak Arya ya? Ya, penunjukan Ahok bukan asal menunjuk, tapi ada track record yang bisa diandalkan dan tentunya ini tidak bisa hanya sekedar dilihat jadi ada sebagai track record partai ya. Nah ini saya mau tanya. Ibu juga dilihat sebagai seorang kepala negara. Ini kan proyek visi kepala negara, bukannya sekedar kepala pemerintahan. Betul, soal tadi track record tadi, kalau PKS melihatnya seperti apa? Kalau dari PDIP kan bilangnya tidak usah dipersoalkan soal hal ini. Kalau dari PKS? Ya, jadi kalau dari kami dari PKS kita tidak masuk ke wilayah ya, karena sebetulnya kami ibu kota negara ini sebetulnya kami juga tidak setuju ya. Namun kita juga menghormati mekanisme pengambilan keputusan di DPR. Dan dengan undang-undang ini menjadi kewenangan presiden untuk menunjuk kepala otorita. Namun demikian kita juga berharap agar presiden betul-betul bijaksana
jangan hanya bijak sini begitu, bijak dalam perspektif sendiri. Karena mengelola negara ini tidak hanya perlu legalitas, tapi juga legitimasi. Nah, oleh karena itu kita ingin agar ibu kota kita ini tidak menimbulkan polemik, sebagaimana kelahirannya juga ada polemik, namanya juga dipolemikkan. Nah, jangan sampai kemudian kepala otorita yang pertama ini kemudian menimbulkan polemik. Sehingga Kalau kita juga berharap agar nama-nama yang disodorkan itu tidak menimbulkan polemik atau bukan nama yang Nah, kontroversi. tidak menimbulkan polemik begitu ya. Kalau misalnya Pak Arya melihat nama Pak Ahok ini menimbulkan polemik atau tidak ke depannya? Ini loh, ini bukan soal menimbulkan polemik atau tidak menimbulkan polemik. Karena gaya PKS mungkin hanya bicara orang. Coba PKS lebih bicara soal kriteria deh. Coba PKS bicara soal persoalan-persoalan di dalam pembangunan ibu kota negara yang baru dan bagaimana memimpin ibu kota negara yang baru. Itu seperti apa? Bicara kriteria dulu, baru nanti akan muncul orangnya itu siapa. Ya. Saya juga nggak ngerti kriteria suksesnya kepala daerah dari PKS ini yang seperti apa. Saya juga belum pernah melihat ada yang menonjol gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana mengelola ibu kota baru bukan hal yang mudah. Tadi dikatakan dibutuhkan sosok yang berpengalaman di dalam mengelola kota berskala besar dengan segenap kompleksitasnya. Jadi sosok itu harus tegas. Ahok tegas. Harus cermat. Ahok cermat dalam mengambil kebijakan. Jadi pendek kata Ahok ini hanya sebagai akibat di dalam merumuskan kriteria-kriteria yang ada. Jadi penyebutan Ahok menurut saya itu berkaitan dengan kriteria-kriteria objektif. Jadi awalnya kriteria dulu baru nama begitu ya. Saya tanyakan ke, Bentar dulu. Ya. Jadi tegas, bersih dan amanah maksud saya. PKS silahkan bicara soal kriteria dulu. Nanti kita akan bicara bahwa kriteria itu Anies. Yang dijagokan PKS kan Anies. Yang dengan sukses seperti ini misalnya. Jadi mencerdaskan, persandingannya itu mencerdaskan, tidak hanya sekedar antipati terhadap. Kayak gini loh, jangan sampai kriteria seperti Ahok itu tidak dipertimbangkan di dalam menunjuk sebuah gubernur di satu ibu kota baru yang harus membangun. Jangan karena antipati. Jadi jangan antipati dulu. Ya, jangan antipati dulu. Bicara kriteria dulu, Pak Suryadi. Ahok sukses kok ya, mimpin Jakarta sukses kok dia. Ya. Mohon maaf ini, kalau dibandingkan dengan kepala daerah PKS, Ahok ini sangat jauh lebih sukses kok, bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat misalnya. Bandingkan dengan mana? Saya ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, silakan Pak Suryadi. Baik, pertama saya klarifikasi dulu ya. Kami tidak menyebut orang dan kami juga tidak pernah menyebut mendukung Anies ya. Yang kami sampaikan dari PKS, ibu kota ini kita kan lahir dari sebuah masalah ya. Maksud saya kelahirannya menimbulkan polemik, namanya juga menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Nah, jangan sampai kepala otorita yang ditunjuk pertama kali oleh presiden juga menimbulkan polemik. Artinya beban negara ini sudah sangat besar, beban anggaran, IKN ini menjadi beban baru. Jangan sampai nama yang akan ditunjuk oleh presiden itu menjadi beban juga bagi presiden, bagi pemerintah, bagi masyarakat Indonesia. Kita sudah capek berpolemik, oleh karena itu kita menginginkan agar presiden betul-betul bijaksana, jangan hanya bijak sini gitu, bijak untuk diri sendiri, tapi juga untuk publik rakyat Indonesia. Ya, sehingga kriteria-kriteria yang harus disampaikan betul-betul tidak punya beban personal, apakah itu beban hukum, beban moral, beban politik gitu ya. Karena kita ingin agar ibu kota yang kontroversi ini, karena beberapa pihak mengajukan judicial review, menjadi satu kebanggaan kita bersama. Bayangkan DKI Jakarta, ibu kota kita itu adalah ibu kota yang penuh dengan nilai-nilai sejarah perjuangan. Nah, jangan sampai ibu kota ini yang baru kita mau pindahkan ini diawali dengan sebuah masalah. Ya, bagaimana kebanggaan kita? Namanya ibu. Ibu itu mengayomi, ibu itu mempersatukan. Jangan sampai ibu kota kita ini justru membuat kita berpolemik gitu. Sehingga kriteria yang kami sampaikan salah satunya adalah kepala otorita itu tidak boleh punya beban masa lalu. Ya, apakah itu beban politik yang begitu kental, beban
hukum, beban moral dan lain sebagainya supaya apa yang diinginkan oleh presiden itu bisa tercapai begitu. Jadi kita tidak menyebut orang dan saya klarifikasi kami tidak pernah mendukung Pak Anies begitu ya. Mungkin ini Mas Arya Enggak. salah. Pak Arya, silakan soal beban Kebanggaan personal PKS. tadi. Kebanggaan PKS itu gubernur kan seorang sosok Anies gitu kan. Maka persandingannya kan saya sebutkan tadi, apa seorang Anies, apa seorang gubernur Jawa Barat gitu. Jadi maksud saya jangan bicara soal antipati terhadap beban masyarakat. Ahok boleh dikritisi, tapi kriteria-kriteria itu dulu gitu. Masa kriteria kok tidak menimbulkan polemik? Ini soal kompetensi gitu loh. Ya, Saya setuju. Saya setuju Mas tidak Arya- menimbulkan polemik gitu loh. Justru Mas Arya menuduh saya antipati dengan nama orang, justru Mas Arya sendiri antipati terhadap Pak Anies. Saya kira kita belum masuk ke nama ya, makanya kami Enggak, sama biar sekali tidak mencerdaskan antipati. aja. Kita belum masuk ke nama dan tidak ada istilah antipati. Kita hanya menyarankan bahwa polemik IKN kita yang punya beban ini ya, beban legitimasi jangan sampai ditambah dengan beban legitimasi terhadap personal. Oleh karena itu, kepala otorita ini harus betul-betul bersih. Ya bersih dalam pengertian tidak punya beban masa lalu. Oke, kembali lagi ke beban personal tadi kalau yang ditekankan oleh PKS, Pak Arya. Ibu kota kita ini kan diawali dengan kemarin ada kasus OTT ya, terlepas dari terbukti atau tidak, tetapi itu peristiwa yang akan menjadi beban kita, kebanggaan kita sebagai warga negara. Beban masa Jangan lalu sampai ada apa? beban-beban lain begitu. Negara ini sudah Ahok, banyak sekali beban beban, Ahok masa jangan lalu sampai beban apa? personal ditanggung oleh rakyat Indonesia gitu. Gimana Pak Arya? Beban masa lalu Ahok itu kan bukan masalah kompetensi. Politisasi agama di dalam pilkada, sehingga pada saat itu politisasi agama itu menghasilkan seorang gubernur di luar Ahok. Tidak ada beban masa lalu, ada sesuatu katakanlah keterpelesetan yang dikapitalisasi dikapitalisasi dalam politik elektoral. Saya tidak melihat ada beban masa lalu. Beban masa lalunya bukan terkait dengan kompetensi, Pak Suryadi, dianggap PDIP? Iya, yang jelas perdebatan antara Pilgub DKI kan sudah selesai bahwa secara resmi Pak Anies sudah memenangkan pilkada itu, bahwa banyak pihak menduga ada faktor-faktor tertentu, saya kira itu silahkan saja diperdebatkan. Tapi realnya bahwa secara de facto dan de jure pilkada DKI sudah selesai. Demikian juga Pak Ahok secara de jure itu kan juga sudah punya problem hukum dan oke sudah dijalani dan itu sudah selesai. Itu yang saya maksudkan dengan kita punya 270 penduduk Indonesia yang masih bisa dipilih, yang tidak punya beban, dan dia justru menanggung beban rakyat, beban negara. Jangan sampai beban personal ditanggung oleh rakyat, karena punya masa lalu yang kontroversi begitu. Saya sama sekali tidak menyebut orang ya, tetapi kita ingin ibu kota Enggak, yang kita ini disebut penuh sampai dengan itu Ahok, kebanggaan. anti Ahok. Pak Arya, Saya jadi kira itu tidak yang tepat. di-highlight tadi saat Justru ujung-ujungnya tetap ke beban menurut personal, anti Pak Arya? Tidak ada kita anti sama siapapun. Mungkin Mas Arya ini salah baca kali ya. Pak Arya? Enggak, maksud saya gini loh. Ya. Saya sepakat, belum tentu Ahok. Hmm. Saya sepakat Ahok kita kritisi, gitu loh. Yang Saya saya tidak mengkritisi Ahok. pikirkan, Saya tidak dalam kapasitas Ya. dan Pak Ahok juga bukan kapasitas untuk dikritisi. Saya di sini Dan- sebagai mantan anggota Pansus IKN yang Oke. ingin agar IKN kita ini punya legitimasi yang kuat. Gitu. Jadi Oke, Pak Arya. tidak ada urusan kami dengan Pak Ahok. Oke, Urusan saya gantian ke Pak Arya. IKN, Tadi tidak baik, menjurus saya ke satu tidak nama, memberikan tapi soal nama. beban personalnya di-highlight oleh PKS, Pak Arya. Ya. setuju saya bahwa ini kan tadi kita bicara kriteria kompetensi dulu. Yap. Ada satu usulan, jangan ada punya beban masa lalu. Jangan ada orang yang mempunyai cenderung ada menjadi polemik sehingga menjadi sanksi. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi saya akan katakan dulu bahwa kalau misalnya PDI itu menyampaikan kriteria seorang seperti Ahok, kita harus adil tuh. Maksudnya gini, kriteria adalah orang yang seperti Ahok, sosok yang berpengalaman, mengelola kota skala besar, punya kompleksitas berbagai hal, dia tegas, bersih, dan amanah. Tetapi sayang, Ahok pernah ada beban masa lalu. Maksud saya begitu, kalau memang dia menolak. Oke. Gitu loh. Jangan tidak adil, maksud saya gitu. Ya. Oke. Dia itu kalau PKS kan antipati, entah dia Canes, entah dia Kristen, gitu. Mainnya kan politik primordial aja dia itu. Nah, saya tidak mau saya itu. kira keliru, Gitu. Mas Arya. Saya Kita sama pengen sekali tidak antipati terhadap harus- siapapun ya. Harus adil, ya kan? Hmm.
kan Ahok kalah tidak jadi gubernur karena politisasi agama. Oke, ya kan? Sudah kalah. Anies kita hormati sebagai gubernur. Tapi jangan menghilangkan keadilan berpikir untuk menilai Ahok. Ya kan? Bahwa Ahok akhirnya tidak masuk kriteria untuk menjadi kepala ibu kota baru karena faktor ada hal-hal yang mungkin tadi dipersoalkan. Tapi soal kebersihan dia, ketegasan dia, kemampuan dia, itu harus diakui oleh PKS. Ya, Oke, kalau soal kriteria, oke. Jadi kalau dari sisi Pak Arya, komanya di belakang. Kalau sayang karena apanya, misal beban personal itu di belakang. Nah, soal kriteria, kompetensi, kalau dari PKS mengakui atau tidak? Kalau salah satu calonnya, ya, saya tanya, Ahok punya kompetensi nggak itu? Kami tidak masuk ke membahas orang ya. Sekali lagi saya tidak mau berpolemik terhadap orang per orang karena kalau saya bilang, oke, tidak bicara orang, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kita berbicara tentang institusi negara, kita berbicara tentang kepala otorita ibu kota negara. Nah, kita ingin agar ibu kota negara kita ini yang awal kelahirannya ini menjadi beban negara, beban keuangan, jangan sampai karena kepala otorita juga menjadi beban baru karena yang bersangkutan atau siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi ini punya beban-beban masa lalu. Nah, itu yang kita negara ini sudah banyak bebannya. Jangan sampai beban orang itu kemudian ditanggung oleh negara. Itu yang kita sarankan kepada pemerintah. Supaya pemerintah itu bijaksana. Tadi saya katakan jangan hanya bijak sini. Bijaknya untuk pandangan diri sendiri. Tapi juga kita berbicara dengan yang luas gitu ya. Nah, sehingga kami tidak mau berpolemik terhadap nama. Karena kita bicara kriteria itu muncul secara umum. Bukan personal. Lalu karena personal itu kita ikuti kriteria berdasarkan personal itu. Tidak, dibalik. Buat aja kriterianya dan kami menambahkan kriteria di situ tidak memiliki beban personal. Ya, artinya orang tersebut harus clean, harus jangan sampai kemudian. Oke, jadi syaratnya begitu ya dari PKS ya, ada notes-nya tadi. Terakhir Pak Arya Bima. Oh ya, saya sepakat. Tadi saya ngomong Ahok kan karena ditanya sama kamu si Rizka. Kan salah satu calonnya disebutnya PDIP, makanya saya tanya Pak Arya. Iya. PDIP kalau memenuhi hal yang kriteria soal kompetensi tadi, kemudian soal pengalaman, juga memimpin suatu daerah yang dalam skala yang cukup besar, dia punya ketegasan, dia punya kecermatan, pendek kata dia punya kemampuan mengambil satu keputusan, kriteria itu masuk. Bahwa ada Risma, ada Ahok, itu bagian akibat dari kriteria yang ada. Ya. Kemudian Ahok ada beberapa resistensi publik tentang hal yang mungkin pernah masalahnya, monggo saja. Tapi satu, bahwa Ahok pernah menjadi orang yang cukup berhasil dan sukses memimpin ibu kota DKI Jakarta dalam cukup yang luas. Baik. Ini yang saya tuntut, jangan sampai kriteria itu ditiadakan untuk figur seorang Ahok. Baik. Mengenai nama saya sepakat. Ya, Itu akibat dan itu otoritas penuh. Dan kalau Ahok tidak disetujui, itu saya kritisi di mana ketidaksetujuannya. Jangan mengabaikan keadilan berpikir kita di dalam melihat kompetensi orang. Oke, ya, jadi siapapun nanti dari awal menyampaikan tidak. Singkat saja Pak Suryadi. Tidak mau berpolemik setuju dan tidak. Oke, jadi tidak mau berpolemik soal nama. Oke, baik, ditangkap poinnya. Oke, baik. Jadi kita akan tunggu nama-namanya, silahkan diusulkan dari mana-mana, tapi keputusan nanti tergantung pada Presiden Jokowi yang punya otoritasnya. Dan kita tunggu juga maksimal nanti April akan ditunjuk kepala otorita baru. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Suryadi. Terima kasih Pak Arya Bima. Sehat selalu. Selamat petang.